Merdeka. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga saya akan membacakan ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan kekuatanku. Tuhan kekuatanku. Di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ini, Nabi Habakuk menaikkan sebuah doa dan nyanyian ratapan. Di dalam ayat 1 kalau kita membaca Habakuk pasal 3 ayat yang ke-1 dikatakan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi Nabi Habakuk menaikkan sebuah doa dan menyanyikan lagu ratapan. Namun ratapan ini bukan bernada keputusasaan, tetapi justru ini sebuah nyanyian pengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Nabi Habakuk menaikkan doa dan nyanyian ratapan pengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nabi Habakuk bersedih. Nabi Habakuk berkeluh atas keadaan Israel, kondisi yang sedang dialami oleh Israel pada waktu itu. Tetapi Nabi Habakuk tidak membiarkan dirinya berada di dalam kekecewaan. Nabi Habakuk tidak membiarkan dirinya berada di dalam keputusasaan. Nabi Habakuk memang berduka, memang sedih melihat kondisi keadaan bangsa Israel pada waktu itu, di mana menghadapi banyak pergumulan, menghadapi kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Habakuk, dia bersukacita. Nabi Habakuk tidak menaruh kekuatannya di dalam dirinya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Tetapi Nabi Habakuk tahu bagaimana dan pada siapa harus menaruh pengharapannya. Nabi Habakuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Nabi Habakuk berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga Nabi Habakuk berkata, Allah Tuhanku, kekuatanku. Dari kitab Nabi Habakuk ini kita belajar bagaimana memberi respon terhadap keadaan yang menyedihkan. Bagaimana memberi respon terhadap keadaan yang mengecewakan. Memberi respon kepada keadaan yang tidak baik, tidak bersahabat. Nabi Habakuk memberi teladan bahwa sukacita sejati adalah sebuah pilihan yang tidak tergantung pada realita kehidupan. Sukacita abadi adalah sebuah pilihan yang tidak tergantung pada situasi, keadaan yang terjadi, yang sedang kita alami. Sukacita abadi itu terjadi
ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik. Jadi sukacita tidak tergantung dengan situasi yang dihadapi, tapi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki kedekatan, relasi dengan Tuhan, maka akan tetap ada sukacita. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan itulah yang dialami oleh Habakuk. Sekalipun situasi keadaan sangat mengecewakan, tetapi dia tetap berkata, Allah Tuhanku, kekuatanku. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Karena memiliki hubungan yang dekat, yang baik dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi kekuatannya. Ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, maka kita dapat bersukacita. Sekalipun kondisi keadaan yang tidak baik kita alami. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita akan tetap dapat bersukacita. Karena Tuhan kekuatan kita. Situasi dan kondisi bisa mengecewakan. Bagaikan keadaan ketika pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi situasi keadaan yang kita alami bisa mengecewakan. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan kita, kita tetap dapat bersukacita. Pohon ara sering digunakan sebagai simbol kehidupan orang Israel. Yang diharapkan dari pohon ara adalah buahnya yang dapat dimakan, ataupun buah ara itu dapat dikeringkan kemudian dibuat kue menjadi kue ara. Itu yang diharapkan dari pohon ara, yaitu buahnya. Tetapi dikatakan bahwa pohon ara yang tidak berbunga, otomatis pohon ara itu tidak akan berbuah karena tidak ada bunganya. Pohon ara itu tidak menghasilkan buah karena tidak berbunga. Dan pohon ara yang tidak berbuah menjadi gambaran sebuah malapetaka yang besar yang sedang dialami. Terjadi bencana kelaparan, tidak ada makanan, itu yang sedang dihadapi oleh Israel pada waktu itu. Pohon anggur banyak terdapat di Kanaan. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi Israel. Anggur melambangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Anggur sendiri menjadi minuman sejak zaman dahulu, baik dalam pesta maupun perjamuan. Biasanya pohon anggur menghasilkan buah 2 kali dalam 1 tahun. Dan pohon anggur yang tidak berbuah ini menandakan kegagalan besar. Tidak mengalami keberhasilan, tetapi kegagalan yang besar yang sedang dialami oleh Israel pada waktu itu. Pohon zaitun adalah jenis pohon yang selalu hijau di segala musim dan menjadi ciri khas tumbuhan di daerah Laut Tengah. Seperti halnya pohon anggur, hasil pohon zaitun yang diolah menjadi minyak zaitun adalah salah satu sumber penghasilan di Israel. Pohon zaitun menjadi simbol kekuatan dan berkat ilahi. Bila hasil pohon zaitun mengecewakan, itu menandakan sebuah kondisi yang tanpa harapan. Itu yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang.
lebih menegaskan lagi sebuah keadaan yang sangat buruk sedang dialami, dihadapi oleh Israel. Meskipun keadaan menjadi sangat buruk, keadaan tidak baik, tetapi Nabi Habakuk, dia tetap bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini merupakan pengakuan dari Nabi Habakuk di ujung pergumulan yang melelahkan. Habakuk telah memperkuat iman percayanya kepada Tuhan. Habakuk melanjutkan hidup karena dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita alami, pergumulan, kesulitan, persoalan, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang kita alami. Kita mau terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Ketika kita memiliki relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu ada menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita. Sekalipun keadaan mengecewakan, keadaan tidak baik, mari kita mau tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhanlah kekuatanku. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sehingga menghadapi apapun juga kita tidak berputus asa karena ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan setiamu. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada menyertai kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau. Apapun yang kami alami, kesulitan, penderitaan, pergumulan, kami mau tetap berharap dan setia kepada Engkau. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga bersyukur atas kemurahan-Mu, di mana Engkau memulihkan seorang ibu yang mengalami sakit kanker. Engkau sudah memulihkan, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu, Engkau sudah menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Kami juga berdoa buat pemulihan setiap keluarga, berdoa buat pemulihan kesehatan dari umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan menolong, menyatakan kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan itu kepada umat-umat-Mu yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan dalam kesehatan mereka. Berdoa buat pemulihan usaha pekerjaan dari umat-umat-Mu. Engkaulah sumber berkat, biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha dari umat-umat-Mu. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Berdoa buat pemerintahan, setiap pemimpin bangsa kami ini, Tuhan juga memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber jawaban kami. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus menolong kami keluarga GPD LSAD Magelang mengerti betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.